زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan surat Al-Kahfi. Kita mulai malam hari ini dari ayat yang ke 107. Insyaallah di sini ada 107, 4 ayat lagi insyaallah kita hatamkan pembahasan surat Al-Kahfi ini. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya dan tidak mengharapkan, menginginkan hiwala. Hiwala di sini artinya adalah ganti atau perubahan dari tempat tinggal yang mereka tempati. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ayat ke-107 ini adalah kebalikan dari ayat sebelumnya tentang orang-orang kafir yang mempunyai sifat di mana mereka ini yang pertama adalah kafaru bi ayati rabbihim, ya. Mereka adalah kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Kemudian mereka melakukan amalan-amalan yang keluar dari Islam, ya, sebagus apapun amalan mereka ini adalah haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Kebalikannya di sini, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ada 2 sifat yang tidak dipisahkan oleh Allah. Banyak di ayat-ayat Allah mengatakan alladzina amanu wa amilus solihat. Karena menjadi orang yang beriman saja ini tidak cukup, ada usaha keras di mana seseorang ini harus beramal soleh. Bahkan dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, harus menasihati dalam urusan yang benar dan dengan urusan yang sabar. Menasihati yang benar dan dengan kesabaran. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya orang ini tahu tentang makna dari surat Al-Asr ini, menjadi orang yang beriman, syaratnya tidak merugi, beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam urusan kebenaran dan kesabaran, ini lakafathum, sungguh surat ini sudah cukup bagi mereka. Dan ada sebagian ulama juga yang mengatakan akhir dari surat Al-Kahfi ini, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus, mengatakan kalau seandainya umat Islam ini tahu, umat ini tahu tentang makna yang terdapat pada akhir ayat surat Al-Kahfi ini, lakafathum, sungguh mereka ini sudah cukup. Jadi sudah kompleks. Seperti kita berdoa dengan doa yang namanya sapu jagat. Jadi jagat itu sudah disapu. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dan terhindar dari neraka. Selesai urusannya. Ya. Ini doa sapu jagat. Nah. Jadi pembahasan tentang kanat lahum jannatul firdaus. Perhatikan ayat di sini, Allah tidak menyebutkan jannatul firdaus, tetapi na-nya di sini adalah lafadz na ini panjang, jannatul firdaus. Jadi sebuah bentuk jamak dari jannah.
Jadi dalam bahasa Arab ini ada 3 pembagian kata berdasarkan jumlahnya. Yang pertama isim mufrad, kata tunggal, bentuk tunggal menunjukkan jumlah 1. Kemudian musanna ini menunjukkan jumlah 2. Kemudian jamak menunjukkan jumlah yang lebih dari 2 sampai tak terhingga. Nah, mufradnya ini adalah jannah. Kemudian untuk bentuk 2-nya jannatani atau jannataini, 2 surga. Kemudian jannat ini surga-surga. Ya, di sini disebutkan Allah tidak menyebutkan jannatul firdaus, tapi jannatul firdaus. Jadi ini menunjukkan bahwa surga ini bertingkat. Dan firdaus ini adalah salah satu tingkatan surga yang paling tinggi dan paling tengah. Surga yang paling tinggi ini firdaus, dan tentu kita bisa memasukinya karena Allah menjanjikan di sini. Hanya saja firdaus kita dengan firdausnya para nabi dan rasul tentu berbeda. Bukan kita minder, enggak, memang udah ya, emang kayaknya kita susah untuk ini, enggak bisa kita. Bahkan para ulama juga kita pun bisa masuk jannatul firdaus. Ini ada jannat, surga firdaus. Jadi firdaus ini pun bertingkat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus." Jikalau kalian ini memohon kepada Allah surga, maka mintalah surga firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Sesungguhnya surga firdaus ini adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah, paling strategis. Wa minha tufajjaru anharul jannah, dan darinya dipancarkan sungai-sungai surga. Ini surga firdaus. Di riwayat yang lainnya Rasulullah SAW bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili, "Salullahal firdaus." Mintalah kalian kepada Allah firdaus, surga firdaus. Fa innaha surratul jannah. Sesungguhnya ia adalah pusatnya surga, surrah. Wa inna ahlal firdausi yasma'una atital arsh. Dan sesungguhnya penghuni surga firdaus ini mendengar suara atital arsh. Atit ini perumpamaan kalau ada satu kendaraan binatang gitu ya, unta dibebani beban yang panjang, kemudian keluar suara klotak-klotak seperti itu. Ya, jadi suara arsy ini ya kayak seperti ada langkah di sini, ada suara arsy ini terdengar. Surga paling tinggi, dan ada riwayat yang lain, a'lal jannah wa fauqaha arsyur rahman. Di atasnya surga firdaus ini ada arsy-nya ar-Rahman. Sehingga apa? Kemungkinan kalau berdasarkan ayat ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di sini yang jelas penghuni firdaus ini frekuensi untuk melihat Allah, bertemu dengan Allah itu lebih sering dibandingkan dengan penghuni surga yang lainnya. Jannah ini murni dari bahasa Arab, sedangkan kalau firdaus ini beberapa ulama ini berbeda pendapat tentang firdaus ini sebenarnya dari bahasa mana. Ya. Ada sebagian ulama di sini, Al-Mubarrid mengatakan al-firdaus fi ma sami'tu min kalamil Arab. Istilah firdaus ini, kata Imam Al-Mubarrid, Imam Al-Mubarrid ini seorang ulama ahli bahasa, ahli nahwu dari golongan Basrah. Beliau ini dinamakan Mubarrid karena ada yang menyebutnya Mubarrad. Jadi Mubarrid itu artinya orang yang mendinginkan diri sendiri. Mubarrad orang yang didinginkan. Karena apa? Beliau ini kalau mau belajar ke majelis ilmu,
gurunya buka taklim pagi hari, itu beliau itu udah sebelum subuh ini sudah sudah ada di depan pintu rumah gurunya, jemput. Atau beliau ini datang di awal, ya paling awal di tempat majelisnya ketika masih udara ini masih dingin. Ya, makanya di sini gurunya memanggilnya dengan mubarrid seperti itu. Ya, kata beliau seorang ahli bahasa mengatakan asy-syajarul multafu wal aghlab alaihi al-inab. Firdaus ini artinya menurut orang Arab adalah pohon yang saling berhimpitan, artinya dahannya ini saling berhimpitan, dan kebanyakannya adalah pohon anggur. Jadi ada pohon-pohon anggur yang saling berhimpitan satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian Al-Imam Mujahid dan Imam Az-Zajjaj mengatakan bahwa Firdaus ini al-bustan bil lughatir rumiyah. Jadi Firdaus ini artinya surga yang diadopsi dari bahasa Romawi. Ya. Seperti pada ayat yang lainnya kata istabrok, ya. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudram min istabrok. Dan para penghuni surga ini memakai pakaian yang berwarna hijau, ya, khudrun wa istabrok. Istabrok ini adalah sutra, ya, dari sutra. Ini ada ulama bahasa mengatakan bahwa istabrok ini diadopsi dari bahasa Persia. Jadi Al-Quran ini turun menurut beberapa pendapat para ulama, ada istilah-istilah dari Romawi dan istilah dari Persia. Ya. Salah satunya adalah kalimat daripada Firdaus ini. Jamak dari Firdaus adalah Faradis. Dalam bahasa Inggris paradise. Itu jamak dari Firdaus. Jadi Firdaus ini bentuk satu, Firdausun, Firdausani atau Firdausaini, jamaknya Faradis. Nah itu. Sehingga dalam bahasa Inggris itu paradise. Ada istilah lain heaven, kan gitu. Jadi sebuah kebun yang kebanyakan pohonnya ini adalah diisi oleh pohon-pohon anggur. Nah, banyak sekali ini istilah-istilah pohon anggur ini, bahkan kisah yang pernah kita bahas sebelumnya. Karena surat Al-Kahfi ini kan ada 4 kisah pokok. Ujian agama, ujian tauhid, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua ujian harta. Ujian harta yaitu ketika ada 2 orang, ada orang laki-laki yang satu miskin, satu kaya. Yang kaya ini punya kebun anggur, ya kan, yang dihimpit oleh pohon-pohon kurma yang besar. Makanya istilah lain dari pohon kurma ini selain bukan kurma, pohon anggur ini adalah al-inab. Istilah lainnya adalah al-karam. Karam ini artinya mulia. Sehingga menjadi simbol kemuliaan. Kalau anggur ini namanya karam, ini menjadi simbol mulia. Sampai Allah mengatakan surga ini, Firdaus ini adalah surga diisi dengan salah satunya pohon-pohon anggur, pohon-pohon mulia. Karena salah satu keistimewaan dari buah anggur ini bisa ditanam di iklim manapun dan setahun bisa panen 3 kali. Ini anggur, mudah merawatnya dan lain sebagainya. Berapa sekilo anggur, Pak? Yaitu, pokoknya intinya adalah pohon anggur ini istilah dalam bahasa Arab itu inab, istilah yang lainnya karam. Dan karam itu dari kata karim, mulia gitu kan. Jadi sehingga buah atau pohon yang mulia sampai di surga pun diabadikan. Seperti itu. Ya, meskipun ada rajanya buah duren, cuman saya belum pernah menemukan riwayat pohon duren seperti itu. Ya, bisa jadi Allah memberikan seperti itu, tapi Allahu a'lam bihadza, seperti itu. Ya, kalau anggur ini diulang-ulang terus, kan, seperti itu. Orang Sudan itu ada seorang dosen
pertama datang ke Indonesia dikasih suguhin pohon buah duren itu sama mahasiswanya kan. Kemudian kul ya syekh, makan syekh ini kan. Pertama kali dia makan duren dan dia suka sekali dengan duren, menyebutnya Masya Allah hadza ta'amul jannah, ini makanan surga. Padahal nggak ada dalil pohon duren itu, belum ada kita dapetin itu kan. Tapi kalau keumuman dalil di surat Al-Baqarah wa utubihi mutasyabiha, ya, kullama ruziku min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali diberikan makanan rizki oleh Allah di surga, mereka mengatakan inilah rizki yang pernah diberikan kepada kami di dunia, mirip, hanya saja rasanya sudah jauh beda. Wa utubihi mutasyabiha. Ini kalau keumuman, kalau Allah berkehendak bisa-bisa saja. Cuman kalau masalah ini disebutkan ini duren itu enggak. Sampai keenakannya bilang hadza ta'amul jannah. Ini makanan surga. Ya. Nah, Jannatul Firdaus. Ini dari istilah dari bahasa, ada yang mengatakan Romawi. Ada juga yang mengatakan Firdaus ini bahasa Suryani. Jadi ini perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Tapi kalau melihat dari pendapatnya Imam Mujahid, ini bisa dikatakan satu pendapat yang kuat. Karena Imam Mujahid ini seorang tabi'in, murid langsung dari sahabat Ibnu Abbas. Setiap kali kita jumpai nama Mujahid dalam kitab-kitab tafsir, adalah Mujahid murid dari Ibnu Abbas. Beliau seorang alim, ya, berguru langsung dengan Ibnu Abbas. Dan Mujahid ini pernah suatu ketika beliau ini mengisi taklim gitu ya, di situ ada gurunya Ibnu Abbas, tuh merasa kayak nervous. Wah, kenapa di dalam majelis itu ada guru saya, gitu kan? Jadi kayak semacam ada, ya Allah, di situ ada guruku, pernah ini. Ibaratnya kalau bahasa kita itu nguyai segoro, bahasanya kayak gitu. Nguyai segoro, karena di situ ada gurunya, situ kan. Nah, ini. Jadi salah satu latihan supaya orang ini tertantang dengan keilmuan itu salah satunya latihan ta'lim itu, kemudian ada gurunya di situ. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Imam Mujahid, innal firdausa al-bustanu bil lughatir rumiyah. Firdaus adalah kebun yang berasal, istilah kebun berasal dari al-lughah ar-rumiyah, dari bahasa Romawi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, la yatlubuna tahawulan anha, mereka tidak mau pindah darinya, tidak mau ada perubahan. Setelah masuk surga tidak ada keinginan yang lainnya. Ya. Idh hiya a'azzu min ayatlubu ghairaha, karena apa? Surga adalah permohonan yang paling mulia, dan dia tidak menginginkan, mereka penghuni surga tidak menginginkan permintaan yang lainnya. Ya. Hiwala. Riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, tadi saya mengatakan salullaha al-firdaus, mintalah kepada Allah surga firdaus, fa inna surratul jannah. Surrah ini artinya pusat atau pusar. Jadi manusia ini ada dalam istilah fikih auratur rajuli mimma baina surrati war rukbah. Auratnya laki-laki itu adalah antara pusat dan dengkul. Jadi surrah ini pusar. Ini istilah. Jadi surrah ini sebenarnya halus, pusat. Tapi kan di kita jadi wudel seperti itu kan. Karena pusatnya manusia, tengah-tengahnya ini adalah apa? Pusat itu, wudel kalau dalam bahasa Jawa. Itu pusatnya manusia, tengah-tengahnya manusia. Bisa diukur, silakan nanti kan seperti itu. Pusatnya itu. Jadi surratul jannah. Ya. Riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, inna fil jannah
mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan. Kullu darajatin minha, setiap level, setiap tingkatan darinya, ma bainas sama'i wal ard, yaitu seperti antara langit dan bumi. Wal firdausu a'laha darajah, dan firdaus adalah level yang paling tinggi. Wa min fauqiha yakunul arsh, atasnya atau atapnya itu langsung adalah arshnya Allah. Wa minhu tufajjaru anharul jannah al-arba'ah, dan darinya dipancarkan sungai surga yang 4. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, apabila kalian ini meminta kepada Allah surga, maka mintalah firdaus. Hadis-hadis seperti ini banyak sekali, ya jamaah sekalian. Hanya saja di sini disebutkan beberapa riwayatnya saja. Yang jelas di sini ada riwayat yang kuat dari Ibnu Abbas tentang makna dari Jannatul Firdaus ini. Beliau pernah bertanya kepada Ka'bul Ahbar, seorang ahli sejarah juga, ya, Ibnu Abbas, ahli tafsir juga, yang menafsirkan bahwasanya Ka'bul Ahbar ini pernah mengatakan bulan yang kita lihat itu adalah yang menghadap ke kita ini sebenarnya bukan muka bulannya, tapi punggungnya. Itu kata Ka'bul Ahbar. Sedangkan wajahnya bulan itu sedang menghadap ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi punggungnya saja indah kayak gitu, apalagi mukanya. Berarti istilah kita logikanya seperti itu. Jadi kata Ka'bul Ahbar, nih bulan yang kita lihat ini adalah punggung. Karena enggak mungkin bulan ini akan membelakangi Allah. Jadi dia sedang menghadap kepada Allah, ya, menghadap ke arsy-Nya Allah, punggungnya yang kita lihat. Padahal punggungnya kalau purnama aja Masya Allah, ya, indahnya seperti itu. Ini Ka'bul Ahbar mengatakan seperti itu dalam tafsir surah Nuh, ya. Ini pernah Ibnu Abbas bertanya, Sa'ala Ka'ban anil firdaus. Ibnu Abbas yang semakin menguatkan bahwasanya firdaus ini adalah surga atau kebun yang berisi tanaman-tanaman anggur, ya. Jadi Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'bul Ahbar tentang firdaus. Faqala, maka Ka'bul Ahbar menjawab, hiya jannatul la'nab, adalah jannatul la'nab, kebun-kebun anggur. A'nab ini jamak dari ainab. Ainab ini anggur, ya, satu, ya, ismul jins, jamaknya a'nab, yaitu adalah anggur-anggur. Jadi kebun yang berisi banyak sekali, mayoritasnya itu adalah kebun anggur. Ada pohon yang lainnya, hanya saja disebutkan di sini firdaus ini, surga ini dipenuhi mayoritasnya adalah kebun anggur. Ada pohon yang lainnya, hanya saja di sini kata para ahli tafsir, ya, kata para ulama, lebih banyak dilengkapi oleh pohon anggur. Pohon anggur ini pohon yang tak terlalu tinggi, ya, dan tidak merayap di tanah. Jadi sehingga cara memetiknya ini orang tidak perlu naik, manjat, dan tidak perlu untuk dia tiarap seperti itu, jongkok. Jadi mudah. Maka dalam surah Al-Haqqah dikatakan fi jannatin 'aliyah, ya, di surga-surga yang tinggi, kutufuha daniyah, buah-buahnya ini mudah untuk dipetik. Jadi dalam keadaan berdiri kita bisa, dalam keadaan duduk kita bisa, dan dalam keadaan berbaring pun ia akan mendekat kepada kita. Tidak perlu kita ini manjat seperti itu. Jannatin 'aliyah, surga yang tinggi, ya. Rasulullah pernah bersabda juga, sesungguhnya surga ini ada 100 tingkatannya. Seperti hadis yang tadi saya baca. Innal jannah mi'atu darajah. Innal jannata mi'atu darajah, sesungguhnya surga ini ada 100 tingkatan. Adapun surga-surga seperti Firdaus, Jannatul Adn, Jannatul Naim itu nama-nama surga, ya. Jannatul Ma'wa dan lain sebagainya, tetapi tingkatannya ada 100. Ya, di mana setiap tingkatannya ini adalah jarak antara langit dan bumi. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, hal yatazawaru ahlul jannah, apakah penghuni surga ini bisa saling berkunjung?
Bisa, tetapi penghuni surga yang lebih ataslah yang bisa berkunjung ke penghuni surga yang lebih bawah, tetapi penghuni surga yang bawah tidak bisa berkunjung ke surga yang lebih atas. Liqasri a'malihim, karena amal soleh mereka yang terbatas. Jadi untuk sekedar berkunjung ke surga yang lebih indah saja tidak diizinkan. Ya. Jadi kita kalau di dunia ini banyak tempat wisata, bahkan di luar negeri dan lain sebagainya, orang kaya bisa kemana-mana, itu dunia. Tapi kalau di akhirat, amal soleh kita lah yang menjadi tiket untuk bisa kita berkunjung ke surga yang lainnya. Tapi tiketnya kita ini terbatas. Yaitu apa? Kalau kita ini ada di surga, taruhlah surga 50 umpamanya, berarti kita ini hanya bisa berkunjung ke surga yang 51, 52 itu. Kita nggak bisa ke 49 dan ke atas, kita nggak bisa. Kita bisanya dikunjungi oleh penghuni surga yang lebih atas. Karena apa? Ini keadilan Allah, karena terbatasnya amal mereka. Makanya kita mohon sama Allah, ya kan, mudah-mudahan kita di sini diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta langsung kepada Allah surga Firdaus, seperti itu. Ya, masih pada level Firdaus, surga yang paling tinggi, meskipun Firdaus ini jannat, ini pun juga bertingkat-tingkat. Karena kata para ulama, tidak mungkin kita ini sesurga dengan, artinya dengan para nabi yang menetap itu, ya, bisa bertemu, ya kan, seperti itu. Tapi kita tidak seperti surganya mereka, orang-orang yang lebih soleh daripada kita, seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah makna dari Al-Firdaus, ay jannatul la'nab, adalah kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohon anggur. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak menginginkan perubahan daripadanya. Jadi mereka tetap sudah menikmati surga, tidak pernah bosan. Seandainya ada orang yang memandang, dalam sebuah riwayat, memandang surga ini, bengong menatap surga selama 40 tahun, maka tidak akan pernah rasa bosan ini menghinggap pada dirinya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan ini dijadikan sebagai tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, maka sungguh lautan itu akan kering, akan habis sebelum selesai tertulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan yang semisal, ya, tinta yang semisal dengannya, sebanyak lautan tadi dijadikan tinta. Maka di surah Luqman itu dikatakan, walau annama fil ardi min syajaratin min aqlamin wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Kalau seandainya di bumi ini pohon-pohon semua dijadikan sebagai pena, kemudian 7 lautan ini dijadikan sebagai tintanya untuk menulis kalimat Allah, ma nafidat kalimatullah, maka tidak akan selesai penulisan kalimat Allah ini, menunjukkan keagungan kalimat Allah, ilmunya Allah, nikmatnya Allah, itu tidak akan selesai. Termasuk ilmu apapun yang kita miliki ini adalah ilmunya Allah, baik itu skill apapun itu miliknya Allah, jangan salah. Jadi skill dalam urusan dunia, skill dalam urusan akhirat itu semuanya ilmunya Allah, ya. Orang ahli dalam bidang ini, arsitek, orang ahli bidang ini, ya, bisnis apa, itu ilmunya Allah semuanya tanpa terkecuali. Maka wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian dikasih ilmu oleh Allah itu hanya sedikit saja, semuanya itu ilmu Allah, ya. Itu kalau untuk menulis tinta ini, pohon ini dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, dan tintanya ini pohon dibuatkan untuk sebagai pulpen, ya, pohon dijadikan sebagai pulpen untuk menulis, dan tintanya itu diambil dari lautan luas ini, ya, meskipun 7 lautan sekalipun maka tidak akan habis kalimat-kalimat Allah ini.
Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat ini ditutup dengan Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Surat ini ditulis dengan ayat Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang diwahyukan, yang bedanya adalah aku ini diberikan wahyu oleh Allah bahwasanya untuk menyampaikan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia yang pertama falyamal amalan salihah, ia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dalam urusan beribadah kepada Tuhannya dengan seorang pun. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini diawali dengan innama ana basyarun. Jadi Nabi ini diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan di hadapan umatnya, di hadapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini, aku ini hanya manusia seperti kalian. Basyar ini menunjukkan sifat kemanusiaan. Jadi manusia ini kan ada insan, ada basyar dan sebagainya. Ini kalau insan ini karena manusia ini adalah yang sering lupa. Yusamma insanan li nisyani. Dinamakan manusia ini insan karena banyak lupanya, banyak lalainya. Dinamakan basyar. Basyar ini menunjukkan sifat biologisnya dan sifat psikologisnya manusia. Jadi manusia ini kalau sifat biologisnya ya dia butuh makan, dia butuh minum. Ini basyar, lebih ke basyar. Kemudian sifatnya basyar ini dia secara psikologisnya adalah dia ini ya juga bisa bahagia, dia bisa sedih, bisa nangis, bisa ketawa. Ini sifat basyariahnya. Ya. Jadi itu manusia ini ya capek, dia butuh tidur. Ini basyar, sifat basyariah. Jadi menunjukkan ketawaduan seorang Nabi SAW di hadapan manusia banyak. Aku ini manusia seperti kalian. Hanya saja Allah yang memberikan wahyu kepadaku untuk menyampaikan bahwasanya Tuhan kalian ini Tuhan yang satu. Ini bedanya itu saja. Makanya orang-orang kafir ini requestnya kan macam-macam. Pingin kenapa kok? Masa mali hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini Rasul kenapa? Kok dia makan makanan dan berjalan-jalan di pasar belanja seperti kita ini? Ya. Padahal kan kita ini ya, ada ustadz itu kan, ustadz tiba-tiba main badminton. Ya. Pak Amang lihat, loh, Ustadz sakit nggih Ustaz. Kadang kan memang Ustaz enggak boleh main badminton umpamanya gitu kan. Atau Ustaz main futsal. Ustaz senang futsal juga Ustaz. Kadang kan kita gitu ya. Ya benar ini pertanyaan ini sah-sah aja. Jadi karena Ustaz pun basyar gitu itu. Ya, atau ketemu di mana kan? Ketemu di mungkin di pasar pasar malam atau apa. Oh Ustaz, nah gitu kan. Ini enggak lepas dari sifat basyariah ini kan. Itu baru Ustaz ya kan. Ini Nabi pun seperti itu. Nabi ini ya jalan ke pasar. Ini orang-orang kafir ini request macam-macam. Ini kenapa Rasul mali hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq? Bahkan Isa al-Masih dan ibunya Maryam wa ummuhu siddiqatun kana yaqulani ta'am. Ibunya al-Masih Isa bin Maryam ini adalah ibunya Maryam, ya, Maryam binti Imran ini siddiqah, wanita yang banyak jujurnya, selalu membenarkan kan. Yaqulani ta'am, mereka berdua pun juga makan makanan. Jadi punya sifat lapar, dahaga, itulah sifat basyariahnya manusia. Jadi menyampaikan itu. Kalau seandainya kata Allah, qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna fil ardi mutmainnin lanazzalna alaihim malakar rasula. Kalau seandainya di bumi ini ada malaikat yang aku jadikan utusan seorang rasul yang menyampaikan berita kepada manusia,
bisa mereka itu para malaikat bisa berjalan secara tenang di muka bumi ini, maka sungguh kami akan turunkan kepada mereka ini seorang rasul dari jenis malaikat. Gimana kalau malaikat ini jadi utusan rasul menyampaikan kepada kita? Malaikat ini ilmunya nggak sama dengan kita. Kalau masalah ketaatannya oke. Tapi kalau menyampaikan ini urusan ini kepada kita, ilmu malaikat ini apa? Yang ada kisahnya Nabi Adam kan? Nabi Adam ketika dijadikan Allah sebagai khalifah fil ard, malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa ya Allah kau akan jadikan makhluk yang nanti akan suka berbuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah? Qala a'lamu ma la ta'lamun. Ya kan Allah tahu, aku lebih tahu daripada kalian ini yang kalian tak tahu. Akhirnya apa? Wa'allama, untuk membuktikan kenapa Allah menjadikan khalifah di muka bumi ini, wa'allama Adam al-asma, diajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama-nama yang ada di surga. Ini namanya, ini nama ini, dan Nabi itu semuanya cerdas. Sekali diajarkan Nabi Adam langsung hafal. Oh ini namanya ini, pohon ini binatang pohon ini, beliau langsung faham. Kemudian thumma aradahum 'alal malaikah, didemonstrasikan di hadapan malaikat. Faqala ambiuni, ditantang malaikat, coba kau sebutkan nama ini satu persatu. Malaikat nggak bisa. Makanya manusia ini makhluk yang paling sempurna, paling berilmu sebenarnya. Tapi masalah ketaatannya ini, ya ini kita diberikan akal pikiran oleh Allah, ya kan? Sesempurnanya kita seperti itu. Maka nggak mungkin seorang utusan ini seorang malaikat, ya, seorang angel. Kalau angel jadinya angel nanti. Ya kan, karena nggak mungkin seperti itu. Bagaimana malaikat mengajarkan ini, ya kecuali kisah dari malaikat Jibril alaihi salam itu kan mengajarkan kepada Nabi, memang itulah tugas beliau seperti itu. Yaitu ada satu pengecualian. Nah, di sini maka dipilihlah seorang manusia sebagai utusan. Disampaikan, saya hanya manusia seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja diwahyukan kepadaku, aku diberikan wahyu oleh Allah bahwasanya untuk menyampaikan Tuhan kalian ini adalah Tuhan yang satu. Maka barang siapa yang menginginkan, mengharapkan bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat, falyamal amalan salihah, kuncinya adalah beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan seorang pun, dengan sesuatu pun. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada riwayat dari sahabat Shaddad bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqul", sesungguhnya Allah berfirman di dalam hadits qudsi, "Ana khairu qasimin liman asyraka bi." Aku adalah sebaik-baik pembagi, di sini adalah bagi orang yang menyekutukan kepadaku. Allah ini sebaik-baik pemberi, ya, pembagi rizki dan lain sebagainya. Man asyraka bi syai'an fa inna amalahu qalilahu wa katsirahu li syarikihi alladhi asyrakahu ana anhu ghani. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa seorang yang menyekutukan ku dengan sesuatu, maka sesungguhnya amalnya tadi, baik mau ini sedikit ataupun banyak, itu milik bagi sekutunya. Aku nggak butuh, sedikit pun atau banyak pun itu milik dia. Alladzi asyrakahu, yang ia libatkan dalam ibadahnya. Ana anhu ghani, aku adalah yang maha kaya daripadanya. Aku nggak butuh itu, kata Allah. Dalam riwayat lain Allah mengatakan, ana aghnas syuraka, saya adalah di antara sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, akulah yang paling kaya, kata Allah. Ya, aku enggak butuh seperti itu. Bahkan di ayat kurban itu kan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Jadi tidak sampai kepada Allah ini adalah daging dan darahnya, kecuali yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Ya. Sesuatu yang yang hanya harus sampai kepada Allah ini berdasarkan dengan takwa, ya. Tidak ada
unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain untuk melengkapi riwayat yang tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi minal masih?" Maukah kalian aku beritahu tentang suatu hal yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Asyirkul khafi, yaitu syirik yang samar. Ayyaqumar rajulu yusalli, yaitu ketika seseorang laki-laki, ya, ketika seseorang dia berdiri untuk salat, limakani rajulin, karena ada posisi orang lain. Ya, ini cukup banyak riwayat ini. Riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Atakhawwafu ala ummati asyirka wasyahwal khafiyah." Aku khawatir atas umatku yaitu syirik yang berupa syahwat yang khafi, keinginan yang samar, yaitu keinginan ingin dilihat oleh orang. Qultu, ya, kata Syaddad bin Aus bertanya, "Atusyriku ummatuka min ba'dik?" Apakah umatmu ini menyekutukan setelah engkau ya Rasulullah? Qala na'am, iya, mereka menyekutukan, maksudnya menyekutukan Allah, ya, maaf, apakah mereka menyekutukan Allah setelah engkau ya Rasul? Qala na'am, iya. Amma innahum la ya'buduna syamsan, sesungguhnya mereka ini tidak menyembah matahari, wala qamaron, tidak menyembah bulan, wala hajaron, tidak menyembah batu, wala wathanan, tidak menyembah berhala yang terbuat dari selain batu. Walakin yura'unan nas bi'a'malihim, akan tetapi mereka ini riya, ingin dilihat amal perbuatan mereka ini kepada manusia. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, masyahwatul khafiyah, apa itu syahwat yang samar? Qala yusbihu ahaduhum sha'iman, yaitu ketika pagi hari salah seorang di antara mereka ini berpuasa, ya, fata'ridu lahu syahwatun min syahwatihi fayatruku saumahu wa yuwaqi'u syahwatah, yaitu ketika pagi hari seseorang ini puasa, kemudian syahwatnya ini mengajak dia untuk meninggalkan puasanya. Ini kan puasa cuman sunnah, kemudian kita tinggalkan saja. Wa yuwaqi'u syahwatahu, dan ia mengikuti syahwatnya. Allah juga berfirman, ana khairus syuraka, aku adalah sebaik-baik persekutuan, artinya sebaik-baik di antara yang disekutukan. Kalau ada yang disekutukan selain aku, maka aku adalah yang terbaik di antara mereka. Ya, faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'um minhi, barang siapa yang melakukan satu amalan yang ia menyertakan diriku, ya, menyertakan selain diriku di dalamnya, dalam ibadahnya itu, fa ana bari'um minhu, maka aku berlepas diri darinya. Wa huwa lilladzi asyrak, yaitu Allah berlepas diri dari sesuatu yang disekutukan oleh orang tersebut. Bahkan Allah juga berfirman, faman asyraka bi ahadan fahuwa lahu kulluh, barang siapa yang menyekutukan ibadah kepadaku dengan seseorang, dengan sesuatu, maka semuanya itu adalah milik yang dia jadikan sekutunya ini. Itu milik dia semua, saya tak butuh, itu kata Allah. Ini banyak sekali hadis-hadis tahdzir tentang bahaya riya dan syirik samar atau syirik khafi ini, atau syirik yang kecil. Allah tidak menerimanya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, masih ada materi sedikit yang saya sampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya, dan kita ada kesempatan lain depan kita akan mulai pada surat yang baru, yaitu surah Maryam insyaallah. Setelah kita bergelut sekitar hampir 2 tahun dengan surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.